Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperjelaskan dan mempresentasikan sebuah PPT saya dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen mata kuliah Evi Lorita MSI dan berjudul Sumber Hukum dan Klasifikasi Hukum. Disusun oleh Pak Sarolozi NPM 19100052 Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Dasen Bengkulu tahun 2020. Di sini saya akan memperjelaskan definisi sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu satu, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Dua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Perancis, hukum Romawi. Tiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Empat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. 2. Jenis-jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. B. Sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya, peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Undang-undang atau statut, 2. Kebiasaan dan adat atau kostum, 3. Traktat atau treaty atau perjanjian atau konvensi internasional, 4. Jurisprudensi atau case law, jungle made law, 5. Pendapat ahli hukum terkenal, doktrin. Selanjutnya yaitu klasifikasi hukum. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengklasifikasian hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, wujudnya, dan lain-lain. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Hukum menurut fungsinya. A. Hukum material atau substantif law terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. B. Hukum formil atau adjective law, peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material. Bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. 2. Hukum menurut saat berlakunya. A. Ius constitutum, hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif. B. Ius constituendum, hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. 3. Hukum menurut daya kerjanya. A. Hukum yang bersifat memaksa, imperatif, kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. B. Hukum yang bersifat melengkapi, fakultatif, kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. 4. Hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.
B. Hukum tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 5. Hukum menurut wilayah berlakunya. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. 6. Hukum menurut isinya. A. Lex generalis, hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. B. Lex specialis, hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu, dari segi isinya, hukum dapat juga dibagi menjadi A. Hukum privat, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, hukum acara perdata. B. Hukum publik, hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara pidana. 7. Hukum menurut sumbernya. B. Hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan bisa dilihat dari PPT saya jenis-jenis hukum lainnya menurut sumbernya. 8. Hukum menurut wujudnya. A. Hukum objektif, kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. B. Hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Itulah hasil presentasi saya yang ditugaskan oleh Ibu Lorita MSI selaku mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dan terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan baik dari penyampaian atau tingkah saya yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.